Baik, ini sebelum saya lanjutkan lagi perbincangannya, ini udah ada sejumlah pertanyaan yang masuk, Dok. Mungkin kita bisa mulai tanya jawab lagi dari Tribunus ya, Dok ya. Baik, saya bacakan salah satu pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan yang masuk, ya ini, Dok, di era saat ini ada oknum-oknum dokter atau alumni dokter yang menjadi influencer atau endorse produsen-produsen atau metode pengobatan tertentu. Bagaimana masyarakat bisa menilai mana yang kredibel yang telah di-endorse oleh pihak dokter tersebut, Dok? Mungkin dokter Tanda dulu deh, silahkan. Baiklah. Nah, ini penting banget ya. Yang penting adalah demikian. Kalau menjadi seorang dokter itu adalah seorang penyuluh, artinya seorang yang bisa memberikan layanan masyarakat dalam hal edukasi yang tidak mengambil keuntungan apapun, bahkan tidak dibayar, seperti halnya sekarang nih, saya dengan Mas Alvin dengan Tribun Video ya. Setiap kali saya muncul di Tribun Video, sumpah mati nggak pernah terima bayaran. Pun bukan menjadi suatu iklan, pasien bisa datang ke saya, malahan nggak ada ya. Nah, itu adalah merupakan suatu bagian dari layanan masyarakat. Jadi, kita bisa lihat dari hasilnya. Kalau hasilnya adalah pengetahuan masyarakat itu lalu ini meningkat, literasinya meningkat, itu yang disebut sebagai bagian dari pengabdian. Tetapi kalau seandainya yang ditingkatkan adalah nilai penjualan, ada orang yang diuntungkan karena dia tampil di media, maka itu ya sebetulnya tujuannya adalah bukan untuk edukasi. Ini penting ya. Jadi kita tinggal melihat hasil akhirnya saja. Dan apakah orang ini akan mendapat imbalan. Dan tentu saja ini sudah diatur oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Barangkali Dr. Dayan bisa menjelaskan lebih sedikit tentang itu. Baru saja saya juga terima beberapa aturan-aturan baru yang mengatur tentang kalau seorang dokter itu tampil di media. Apalagi kalau sampai dia berjualan produk. Karena ini tentu saja akan membingungkan masyarakat. Ya, karena dia dengan tampilan apalagi pakai jas dokter, itu akan memberikan kesan bahwa ya dokternya aja udah ngomong kayak gitu, artinya pasti bagus dong, begitu loh ya. Nah, saya ingin ditambahkan oleh Dr. Daeng. Silakan, Dok. Ya, Dr. Tan, Mas Alvin. Jadi yang pertama, yang disampaikan dokter itu sifatnya harus edukasi. Ya. Ke masyarakat itu sifatnya harus edukasi, mendidik masyarakat, memberikan penjelasan. Jadi antara edukasi, memberikan penjelasan, sosialisasi, dengan mengiklankan dan testimoni itu beda banget. Ya. Jadi tidak syaratnya edukasi, sosialisasi dan penjelasan itu tidak ada upaya untuk menghimbau atau tidak ada, mohon maaf, menarik supaya memakai sesuatu, menggunakan sesuatu, tidak ada. Kepentingannya lebih banyak ke arah menjelaskan secara tadi keilmuan kedokteran, keilmuan kesehatan, menjelaskan apa adanya dan bukan bersifat testimoni. Betul-betul yang dijelaskan adalah keilmuannya, bukan perasaannya, bukan testimoninya, bukan. Jadi memang dokter tidak boleh melakukan testimoni apapun, mendukung apapun tidak boleh ya. Apalagi menyarankan, merayu, ya, mengiklankan tertentu itu tidak boleh. Murni yang boleh dilakukan dokter adalah melakukan edukasi, melakukan penjelasan dan sosialisasi sesuai keilmuan kedokteran dan pelayanan. Tetapi kita tahu, Mas Alvin, banyak kebetulan dokter yang yang kebetulan artis ya atau public figure. Orang-orang yang kebetulan artis dan public figure, kawan-kawan yang seperti itu, dan memang kadang-kadang profesinya memang di bidang periklanan, itu secara pribadi kita tidak mempermasalahkan, asal tidak boleh memakai atribut-atribut sebagai dokter. Ya. Baik atribut pakaian, atribut gelar, atribut sebutan, itu tidak diperbolehkan. Dia murni bertindak sebagai warga negara, bukan dalam kategori dokter. Jadi memang aturan-aturan etika itu sangat ketat bagi seorang dokter. Menyandang sebutan dokter, menyandang gelar dokter, memakai atribut kedokteran, tidak diperbolehkan untuk melakukan iklan, testimoni, dukung-mendukung, ya. Bahkan di dunia politik praktis tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Karena itu sifatnya dukung-mendukung, himbau-menghimbau. Nah, kalau kebetulan ada yang berprofesi
sebagai public figure, kemudian mungkin seorang artis, bintang iklan akan melakukan hal-hal tersebut, maka dia harus melakukan sifatnya sebagai warga negara biasa, seluruh atribut dokter itu harus dilepaskan. Tidak boleh pakai nama dokter, tidak boleh ada sebutan dokter, dan tidak boleh memakai seperti tadi jas dokter atau pakaian dokter. Pokoknya yang atribut-atribut dokter itu tidak diperkenankan. Terima kasih. Ini ada satu. Saya ingin menambahkan nih, tetapi kalau orang itu sudah terlanjur dikenal sebagai dokter, bahkan presenternya pun ketrucut. Nah, orang Jawa tuh ngomongnya ketrucut, kebablasan, pasti manggilnya dok, ya gitu loh. Susah, itu susah sedikit ya. Nah, itu yang disebutkan kenapa kita harus mempunyai yang disebut dengan itikat baik. Menjadi seorang dokter itu kerap kali memang menghadapi banyak sekali dilema, Mas Alvin, ya kan? Bahkan dilema ketika kita harus memilih mana yang mesti diselamatkan dulu kalau situasinya genting. Jadi itulah sebabnya antara otak dan akhlak itu dalam diri seorang dokter itu sangat berperan. Otak dan akhlak, ya itu penting. Nah, yang berikutnya lagi yang ingin saya tambahkan juga adalah tentu saja apabila kita melihat seorang dokter di televisi, tentu saja ini bicara seperti yang tadi Dokter Daeng mengatakan, apakah murni sifatnya edukasi. Kalau edukasi maka memberdayakan masyarakat untuk mengambil pilihan bebasnya. Nah, ini penting. Kalau orang ini tidak terdorong untuk mengambil pilihan bebas, tapi malah diarahkan untuk mengambil tujuan-tujuan dan pilihan tertentu yang terstruktur, maka ini kita sebut sebagai iklan. Ya, yang disebut dengan edukasi adalah membuat masyarakat sungguh-sungguh bisa berdaya, mengambil suatu pilihan yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan akal budi, sesuai dengan yang tadi saya mengatakan evidence base-nya. Barangkali itu Mas Alvin tambahan saya. Jangan lupa subscribe ya.